Semangat pagi, kita belajar olah nafas lagi. Sekarang ini di ruang kerja saya. Sejak usaha saya bangkrut, IVA, ya, saya ganti pekerjaan, banting setir jadi pelukis. Ini ruang kerja. Di ruangan-ruangan lain lukisannya banyak, tapi ini boleh dikatakan semua lukisan kecuali yang dipajang-pajang ya. Itu adalah pesanan. Jadi sekarang terima order lukisan. Ya, kita mulai dengan saturasi 97, ya denyut jantung kira-kira 100 plus minus ya. Sekarang saya duduk. Kenapa? Ya, karena ada yang bilang pertanyaan sama saya, Pak, kalau saya olah nafas kok saya pernah ketiduran. Apa itu wajar? Wajar banget. Kenapa? Karena oksigen masuk ke tubuh, oksigennya penuh, jadi ngantuk. Kayak orang yang terapi ozon. Darah diambil, kasih oksigen murni, balikkan lagi seperti diinfus, jadi darahnya diambil ya. Itu mertua saya, istri saya rajin terapi ozon ke dokter Cynthia. Itu habis terapi ozon udah pulang ke rumah tidur, atau kalau terapinya sore tidur malamnya pulas gitu ya. Itu oksigen dimasukkan ke dalam darah. Nah, sekarang kita terapi olah nafas ini kita produksi sendiri oksigen di paru-paru, lalu kita sebarkan ke seluruh tubuh, ya nyaman. Maka sering kalau sendirian ngitung gitu ya, hitungan keberapa pas ambil nafas, patah nafas, atau udah tidur gitu. Makanya ada yang ikut dengan panduan itu, ada yang ngasih aba-aba, jadi direkam. Jadi 1, 2, 3 gitu direkam, didengerin gitu. Jadi nggak akan ketiduran karena dengerin aba-abanya, tapi jadi mikir gitu ya. Makanya disarankan bersila ya, kalau mau tidur guling pasti. Kalau saya tidur-tiduran sambil rebah-rebahan pernah tuh, kalau malam hari jam 9 sebelum tidur mau olah nafas ya bablas sudah ya. Akhirnya ya cukup duduk di sofa. Itu aja pernah kayak hilang gitu, kayak ketiduran. Nah, maka yang pasti nggak ketiduran ya duduk bersila, atau sekarang seperti ini ya, saya duduk di kursi ya. Apalagi kalau olah nafasnya ini udah jam berapa ini, jam 10-an ya, jadi nggak akan ketiduran. Kalau pagi juga nggak akan ketiduran. Yang sering ketiduran itu kalau siang-siang habis makan siang atau malam. Memang disarankan saya bangun tidur pagi, perut masih kosong gitu ya. Tapi kadang ya saya udah sarapan, udah beres-beres semuanya, baru olah nafas ya. Kita mulai dengan saturasi 98, denyut jantung 97, 98 ya. Oh, ini 96 lagi malah saturasi turun ya, nggak masalah ya. Ntar juga naik. 15 kali tarik nafas dalam-dalam, 30 kali tiup balon, itu istilah saya ya. Tahan sekuat mungkin, lalu jadi ambil nafas dalam-dalam, setelah yang ke-30 kali buang sekuat mungkin. Nanti saya kasih peragaan gerak tubuh gitu supaya gampang kebaca. Lalu tarik nafas 15-25 detik gitu ya. Ya kira-kira aja. Sambil ngitung malah nggak rileks ya. Kita mulai.
Sekarang tiup balon. Ya. Sepuluh. Persiapan.
Ini namanya satu rate ya, satu set terdiri dari 2 rate. Ini nanti 1 rate lagi berarti selesai satu set ya, 2 rate. Untuk menambah suasana yang tenang bisa dengan soundtrack musik. Coba dengar. Nah, ada musiknya ya. Tadi sengaja saya pelankan supaya Anda mendengar suara tarikan nafas. Tapi biasanya soundtrack musik ini saya kerasin ya. Tapi juga jangan musik yang bikin tenang tidur. Anda boleh musik sukacita, hati gembira, ubat yang manjur. Terserah, Anda boleh mengeksplorasi teknis-teknis yang membuat Anda nyaman dan juga tidak saking nyamannya lalu ketiduran ya. Tapi kalau tidur ya nggak apa-apa ya, tidur dalam oksigen yang penuh. Tadi misalnya, Pak, saya khawatir nih ketidurannya tuh pas tahan nafas gitu ya. Begitu Anda ketiduran, otomatis paru-paru jantung bekerja, akan tarik nafas lagi, dan dengan cepat akan kembali ke 95, 96, 97, bahkan 100. Kalau Anda biasanya di 98, ya kembali ke 98, itu dalam hitungan detik. Nggak ada tahan nafas, lalu seperti yang tadi pas habis hampir nggak kuat gitu ya, lalu saya tahan 60, terus tidur 60 terus. Tubuh nggak begitu ya kan, kecuali kalau orang COVID kan beda. Kalau sakit COVID ya, atau orang yang punya asma, maka tekniknya beda. Nanti saya akan peragain juga, tapi gampang ya. Satu rate-nya 100 kali, ambil nafas, lepaskan, ambil nafas, tahan sebentar, lepaskan. Atau gampangnya ritmenya seperti orang berenang. Orang berenang kan ya, ambil nafas, lalu pas dia kepalanya nyelam, dia tahan nafas kan, begitu dia buka kayak air, sedot kuat-kuat gitu ya, tahan lagi ya. Itu hampir mirip seperti itu. Kalau untuk orang COVID atau orang asma, tarik nafas lebih kuat, lebih lama tarik nafasnya karena ngambil oksigen lebih lama, terus tahan 3-4 detik, buang dengan cepat-cepat. Tarik nafas boleh pelan-pelan, penuh gitu, karena tujuannya saturasinya supaya naik. Maka tariknya yang kuat, sekuat mungkin, tahan 3-4 detik, hembuskannya ya sampai normal gitu ya, lalu tarik lagi, itu saturasinya cepat naik ke 100. Menariknya emang ya alat saturasi ya, saya punya 2 nih, yang kalau pakai ini cepet tuh 100 gitu ya, tapi biasanya angkanya turun hanya sampai 70. Kalau ini 98 kayak tadi ya, 98, 97, tapi 60 masih kebaca. Ya selang-seling aja. Kalau udah ya sebenarnya nggak usah diukur-ukur. Tapi kalau saya lebih yakin ya, lihat itu, pengen lihat itu. Oke, tetap semangat untuk menjaga kesehatan. Tuhan berkati.